Bayangkan, sebuah tanah di ujung timur Indonesia, dikelilingi hutan lebat, laut biru, dan juga pegunungan yang menyentuh langit. Di bawah tanahnya tersimpan emas, tembaga, dan juga kekayaan alam yang luar biasa. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan luka sejarah yang belum sembuh. Di sanalah, sebagian rakyatnya masih bertanya, apakah kami benar-benar bagian dari Indonesia atau hanya warisan dari perjanjian masa lalu? Selamat datang kembali di videonya Jejak Tanah Air. Kembali kita menyelami waktu menyusuri kisah Indonesia. Papua adalah provinsi di ujung timur Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat. Pada masa kolonial Belanda, daerah ini disebut Dutch New Guinea atau New Guinea Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah menyatakan bahwa seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, termasuk Papua, otomatis menjadi bagian dari Republik Indonesia. Namun Belanda menolaknya. Mereka menilai Papua berbeda dari ras, budaya, dan juga sejarah. Belanda bahkan mulai menyiapkan Papua menuju kemerdekaannya sendiri. Pada tahun 1961, Belanda membentuk Dewan Nugini, memperkenalkan bendera bintang kejora dan juga lagu Hai Tanahku Papua. Bagi Indonesia, ini adalah ancaman besar, tanda bahwa Belanda ingin memisahkan Papua dari Republik. Dari Jakarta, Presiden Soekarno pun menyuarakan operasi Trikora, Tri Komando Rakyat, untuk menggagalkan negara boneka buatan Belanda dan juga mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ketegangan itu meningkat hingga akhirnya dunia internasional ikut campur. Dengan perantara PBB dan Amerika Serikat, lahirlah perjanjian yang dinamakan Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Isi perjanjian itu adalah Belanda menyerahkan Papua kepada PBB melalui Badan Sementara atau UNTEA. Dan juga untuk pada tanggal 1 Mei tahun 1963, wilayah itu resmi diserahkan kepada Indonesia. Namun, perjanjian itu juga menyebutkan satu hal yang amat penting, bahwa dalam waktu 7 tahun, rakyat Papua harus diberi kesempatan untuk menentukan nasib sendiri lewat sebuah pemungutan suara atau yang disebut penentuan pendapat rakyat atau PEPRA. Dan pada tahun 1969, PEPRA itu dilaksanakan. Namun prosesnya menuai kontroversi besar. Dari sekitar 800.000 penduduk, hanya 1.026 orang yang dipilih untuk memberikan suara. Dan mereka semuanya menyatakan bergabung dengan Indonesia. PBB pun menerima hasil itu. Namun, bagi banyak orang Papua, keputusan itu dianggap tidak adil, tidak mencerminkan suara mereka yang sebenarnya. Sejak saat itu muncul rasa kecewa dan juga perlawanan. Gerakan itu dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Di sisi lain, Papua juga menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Gunung Gasbrek, salah satu tambang emas dan juga tembaga terbesar di dunia, yang dikelola sejak tahun 1967 oleh perusahaan Amerika Freeport. Namun bagi sebagian masyarakat Papua, kekayaan itu tidak pernah benar-benar mereka rasakan. Hutan ditebang, gunung dikupas, dan juga tanah adat diambil. Sementara banyak warga asli masih hidup dalam kemiskinan dan juga keterbatasan. Jadi rasa ketidakadilan inilah
yang membuat bara perlawanan sulit untuk dipadamkan. Setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998, pemerintah mencoba cara baru, yaitu dengan cara otonomi khusus. Jadi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Papua diberi kewenangan lebih besar untuk mengatur daerahnya serta dana pembangunan yang sangat besar. Tujuannya jelas, untuk mengurangi kesenjangan dan juga membawa sebuah keadilan. Namun dalam praktiknya, banyak dana itu tidak sampai ke rakyat. Korupsi, birokrasi, dan juga konflik kepentingan membuat kesejahteraan belum terasa. Akibatnya, kepercayaan terhadap pemerintah pusat terus menurun, apalagi ditambah dengan catatan panjang pelanggaran HAM dan juga operasi militer di masa lalu yang meninggalkan luka dan juga trauma yang mendalam. Dalam 2 dekade terakhir, perjuangan Papua mulai bergeser. Banyak tokoh muda Papua kini memilih jalur diplomasi damai dengan cara membentuk wadah internasional seperti ULMWP untuk memperjuangkan aspirasi lewat forum dunia. Sementara itu, pemerintah Indonesia terus membangun. Infrastruktur dibuka, provinsi-provinsi baru dibentuk, seperti halnya Papua Tengah, Papua Selatan, dan juga Papua Pegunungan, dengan harapan pembangunan lebih merata dan juga rakyat lebih dekat dengan layanan publik. Namun, bagi sebagian masyarakat, kebijakan ini justru dianggap bisa memecah kekuatan politik orang Papua dan juga memperlemah suara mereka di kancah nasional. Hingga kini, ada beberapa alasan mengapa sebagian orang Papua masih ingin lepas dari Indonesia. Yang pertama, karena mereka menilai PEPERA tahun 1969 tidak adil dan tidak mewakili suara rakyat. Yang kedua, karena kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat lebar. Yang ketiga, karena diskriminasi terhadap orang Papua masih sering dirasakan. Yang keempat, karena pelanggaran HAM lama belum tuntas. Yang kelima, karena mereka merasa identitas dan juga martabatnya belum sepenuhnya dihormati. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia juga terus berupaya membangun dialog, pendidikan, dan juga keadilan sosial. Karena memahami bahwa masalah Papua bukan hanya soal politik atau ekonomi, tapi soal kepercayaan dan juga rasa memiliki. Sahabat jejak tanah air semuanya, Papua adalah tanah yang indah sekaligus rumit. Sebuah wilayah yang tidak hanya kaya sumber daya, tapi juga kaya makna sejarah. Di satu sisi, Indonesia berjuang mempertahankannya. Di sisi lain, sebagian rakyat Papua merasa belum benar-benar merdeka dalam arti keadilan dan juga martabat. Konflik ini bukan sekedar tentang bendera, tetapi tentang rasa adil, pengakuan, dan juga kepercayaan. Papua bukan hanya tanah yang kaya emas, tapi juga kaya luka, doa, dan juga harapan. Menyusuri waktu, menyelami kisah Indonesia, inilah jejak tanah air.